Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih tentang salat Jumat. Di antara adab salat Jumat, bahkan perkara ini adalah perkara yang bila dilakukan maka jatuh kepada keharaman, yaitu berjual beli setelah azan Jumat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berjual beli setelah azan Jumat ini termasuk yang dilarang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila telah diserukan untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menuju mendengarkan khutbah, berangkat mendengarkan khutbah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dalam ayat ini ada perintah untuk meninggalkan jual beli tatkala sudah dikumandangkannya azan, menunjukkan bahwasanya bila dilakukan ya ini merupakan keharaman. Karena hukum asal perintah adalah wajib, yaitu wajib meninggalkan jual beli. Ya, wajib meninggalkan jual beli. Wajib meninggalkan jual beli dan tidak melakukannya ketika sudah dikumandangkan azan Jumat. Ini menunjukkan tidak boleh berjual beli para hamba Allah. Bila dilakukan maka ini melanggar larangan tersebut atau ya melanggar perintah untuk meninggalkan jual beli. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat. Larangan ini mencakup jual beli saja atau mencakup ya bentuk-bentuk muamalah yang lainnya, seperti contohnya pernikahan, ya, seperti contohnya akad sewa menyewa, ya, atau akad-akad yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jumhur ulama
mereka berpendapat bahwasanya ini mencakup jual beli bahkan pernikahan serta akad-akad transaksi yang lainnya. Ini tidak boleh, ya. Ini jumhur ulama. Penyebutan ya jual beli hanyalah ya zikrul ba'di ya lil kulli, yaitu penyebutan sebahagian untuk keseluruhan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara pendapat yang lain, pendapat dari ulama Hambali, dan ini yang disepakati oleh Ibnu Hazm ya rahimahumullah, bahwasanya tidaklah diharamkan, tidak dilarang, melainkan hanya jual beli saja. Jadi penyebutan jual beli di sini adalah kekhususan. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jadi kalau jual beli disepakati bahwasanya ini dilarang, karena disebutkan dengan jelas dan tegas dalam ayat tersebut, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah permasalahannya kalau seandainya setelah azan Jumat dan ketika itu khatib sudah naik di atas mimbar dan sudah berkhutbah, lalu terjadi jual beli, apakah sah jual belinya? Nah di sini juga para ulama mereka berbeda pendapat. Para ulama mereka berbeda pendapat ya menjadi dua pendapat. Nah perbedaan pendapat mereka ini kembali kepada permasalahan apakah larangan itu ya mengharuskan ya batalnya sebuah hal, ya apakah larangan itu mengharuskan rusak dan batalnya hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dilarang tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentunya dalam masalah ini, sehingga berakibat mereka berbeda pendapat juga tentang jual beli setelah azan, karena jual beli setelah azan dilarang. Bagaimana dengan hukum jual belinya? Apakah batal, tidak sah, ataukah sah? Jumhur ulama dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian ulama mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa sahnya jual beli, akan tetapi ya diharamkan, ya. Hukumnya adalah sah jual belinya, namun tetap diharamkan, ya, tidak dibolehkan, dilarang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian menurut ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hambali bahwasanya ya jual beli tersebut ya itu adalah batal, tidak sah, rusak jual belinya, demikian, sehingga tidak sah peralihan kepemilikan, ya barang yang dibeli tidak sah menjadi milik sang pembeli, kemudian uang sebagai pembayaran atas barang tidak sah dimiliki oleh penjual, demikian, ya. Jadi tidak ada peralihan kepemilikan karena batalnya jual beli tersebut, demikian para hamba Allah. Tentunya bukan hanya batal tapi memang dilarang, ya, menurut pendapat ini, ya, itu ulama, sebagian ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hambali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas tinggalkan saja, ya. Yang jelas ditinggalkan saja. Masalah keabsahan jual belinya, maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan sholat Jumat dan hukum-hukum seputar khatib, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum khutbah ya di hari Jumat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat. Para ulama mereka berbeda pendapat.
Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya ya khutbah Jumat itu adalah syarat sahnya Jumat. Khutbah Jumat ini merupakan syarat sahnya Jumat. Ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab ya Al-Mughni, ya kitab Al-Bada'i, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, apa dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya khutbah Jumat merupakan syarat sahnya Jumat? Ini berdasarkan beberapa dalil berikut ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 yang sudah kita bacakan tadi. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju ya mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Mengingat Allah dalam ayat ini maksudnya adalah khutbah. Maksudnya adalah khutbah. Ya. Ini berdasarkan dua alasan. Yang pertama adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Ya, dalam hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Hadis yang sahih, ya, apabila imam itu keluar, maksudnya menuju masjid, lantas masuk naik ke atas mimbar, maka hadirlah para malaikat itu mendengarkan az-zikr, yaitu mendengarkan khutbah. Di sini Rasulullah menamakan khutbah itu dengan az-zikr. Demikian. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya bersegera menuju khutbah itu adalah wajib, ya, karena itu sebagai sarana untuk bisa mendengarkan khutbah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Alasan yang kedua, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersegera menuju mengingat Allah setelah azan. Setelah dikumandangkannya azan untuk salat Jumat. Dan ketahui bahwasanya ya, khutbah itu berlaku setelah azan. Berlaku setelah azan. Sehingga dari sini dipahami bahwasanya mengingat Allah, zikr di sini maksudnya adalah khutbah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalaulah demikian, perintah ketika itu ya, karena zikr itu maknanya adalah khutbah, ya. Dan itu diperintahkan untuk bersegera, ini menunjukkan wajibnya, ya, wajib sampai-sampai ya ini menjadi syarat sahnya. Apa alasan berikutnya? Dikarenakan senantiasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melakukan khutbah di setiap Jumat, ya, dan tidaklah beliau melakukan salat Jumat tanpa melakukan khutbah. Demikian. Sehingga jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya khutbah Jumat di hari Jumat hukumnya adalah syarat sahnya Jumat. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hal yang menguatkan bahwasanya khutbah Jumat merupakan syarat sahnya Jumat adalah diharamkan untuk berbicara ya ketika khutbah. Diharamkannya berbicara ketika khutbah. Demikian. Diharamkan berbicara ketika khutbah. Bahkan ya berbicara untuk mengingatkan orang agar tidak berisik ketika khutbah saja itu dilarang. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila Anda katakan, ya, apabila kamu katakan kepada temanmu pada hari Jumat, diam. Sementara imam ketika itu sedang berkhutbah. Diamnya itu maksudnya kamu diam, dengarkan khutbah. Maksudnya kasih nasihat agar orang itu dengarkan
khutbah. Namun ternyata Nabi mengatakan faqad laghauta, sungguh kamu sudah melakukan tindakan sia-sia. Loh kenapa? Mungkin ada yang mengatakan, loh ini kan bagus nasihatnya untuk ngasih ngasih arahan agar orang itu diam, kasih nasihat agar orang itu diam, malah dengarkan khutbah. Kok malah dihukumi tindakan itu merupakan sia-sia? Perhatikan, ternyata orang yang mengingatkan orang lain untuk diam ketika imam berkhutbah agar dia mendengarkan khutbah, orang yang mengingatkan tersebut dan orang yang diingatkan itu ternyata tidak mendengarkan khutbah. Sama-sama tidak mendengarkan khutbah. Makanya sia-sia. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya ya dengarkan saja khutbah. Ya, dengarkan saja khutbah, ya. Adapun orang yang berbicara mungkin bisa dikasih isyarat, ya, isyarat untuk diam, atau barangkali khatib sendiri yang mengingatkan orang yang berbicara agar diam. Kalau ini tidak masalah. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya khutbah Jumat di hari Jumat merupakan syarat sahnya Jumat, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang mengatakan bahwasanya khutbah Jumat adalah syarat sahnya Jumat, ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ya khutbah Jumat itu hukumnya adalah wajib, bukan dia syarat sah. Karena kalau syarat sah yang seperti ini, ya syarat sah yang seperti ini, maka artinya seseorang itu bisa jadi adalah ya dia tidak akan sah salat Jumatnya kalau dia tidak mendengarkan khutbah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi khutbah itu hukumnya ya merupakan syarat sah ya dari salat Jumat menurut pendapat jumhur ulama. Adapun ulama-ulama mazhab Hambali, mazhab Hanafi mengatakan hukumnya sekedar wajib. Ya. Hukumnya adalah sekedar wajib saja, bukan dia merupakan ya syarat. Dia bukan merupakan syarat. Ya. Menurut ulama mazhab Hanafi bukanlah merupakan syarat, tapi hukumnya adalah wajib saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya khutbah Jumat hukumnya adalah tidak merupakan syarat, hanya wajib saja. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan ya wajib untuk bersegera menuju mengingat Allah yaitu khutbah, itu hukumnya wajib, bukanlah hukumnya syarat. Demikian ya. Adalah hadis berikut.
yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rak'atan minal jum'ati falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, maka hendaklah dia menambahkan satu rakaat yang lainnya, maka sungguh dia telah sempurna salatnya. Ya. Ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasai Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Man adraka raka'atan min salatil jum'ati aw ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Ya. Dan yang lain, faqad adraka shalah. Siapa saja yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat atau yang lainnya, maka tambahkanlah ya rakaat yang lainnya kepadanya, maka telah sempurna salatnya. Dan yang lain, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Jadi ada orang yang dia mendapatkan, katakanlah mungkin karena ketiduran di hari Jumat, mungkin ya setelah mungkin dia bekerja ya sampai menjelang siang hari, atau mungkin ya sebagaimana ada anjuran untuk ya jima sebelum berangkat salat Jumat, akhirnya dia hubungan badan ya jima di hari Jumat. Namun kemudian dia tertidur ternyata. Ya, tertidur dan terbangun ketika dia mendengarkan ya doa dari khatib di khutbah yang kedua. Maka dia bersegera mandi dan tidaklah dia sampai kepada masjid dan masuk kepada saf kecuali dia hanya mendapatkan satu rakaat. Maka orang ini kata Nabi SAW, kalau dia menambahkan setelah mendapatkan satu rakaat, menambahkan rakaat berikutnya, maka sempurna sholatnya. Dia dapatkan sholat tersebut. Menunjukkan orang ini tidaklah dia mendapatkan khutbah Jumat. Kalaulah itu merupakan syarat, maka tentunya tidak sah sholat Jumatnya. Kalaulah khutbah Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat itu merupakan syarat sahnya sholat, maka tidak sah sholat orang yang seperti ini. Tapi Nabi mengatakan telah sempurna sholatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kuatnya pendapat ulama mazhab Hambali bahwasanya khutbah Jumat bukan merupakan syarat sah, tapi dia merupakan ya kewajiban, tapi kewajiban itu dikembalikan kepada kemampuan. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Orang ini ya terbangun dari tidurnya ketika dia dengarkan perlahan itu ya doanya imam, ya maka dia bersegera mandi, dia bersegera menuju masjid, demikian. Tidak mendapati ya kecuali ketika itu hanya satu rakaat sholat saja, dan itu cukup bagi dia ketika dia menambahkan satu rakaat yang lainnya, seperti itu. Ya, itu kemampuan dia seperti itu. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pendapat yang kuat terkait dengan hukum khutbah ya ini adalah ya hukumnya merupakan hanya wajib saja, ya hukumnya adalah wajib, demikian. Apakah ada ulama yang mengatakan khutbah Jumat itu hukumnya sunat? Wallahu taala alam, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini kita tegaskan kembali. Jadi para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan hukum khutbah Jumat di hari Jumat untuk salat Jumat. Ya, ada yang mengatakan syarat sahnya salat Jumat demikian. Jadi kalau nggak mendengarkan khutbah, ya maka orang tersebut salatnya adalah 4 rakaat. Seperti itu, diganti dengan zuhur. Seperti itu. Ini pendapat jumhur ulama. Sementara berbeda dengan ulama mazhab Hanafi, mereka hanya berpendapat wajib, dan ini pendapat yang kuat dengan dasar dalil yang sudah kita sebutkan. Hadis riwayat ya Nasa'i dan Ibnu Majah yang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka raq'atan min salatil jum'ati aw ghairiha ya falyudhif ilaiha ukhra ya faqad tammat salatuhu aw faqad adraka as-shalah." Demikian. Siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat dari salat Jumat atau yang lainnya, maka hendaklah dia menambahkan ya rakaat-rakaat yang lainnya kepadanya. Ya, rakaat yang lainnya padanya. Kalau dia butuh tambahan 2 rakaat, 3 rakaat, ya, maka lakukan. Kalau 1 rakaat maka 1 rakaat. Maka sungguh sempurna salatnya atau dia telah mendapatkan salat tersebut. Ini menunjukkan sahnya walaupun tidak mendapatkan khutbah Jumat. Seperti itu. Menunjukkan bukan syarat sah tapi dia hanya wajib saja. Ini pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita cukupkan untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan pada pertemuan yang lalu ya. Mungkin bisa dihadirkan kembali. Baik. Ada pertanyaan, Ustadz, saya mau tanya dulu. Dulu suami saya pernah mentalak saya dalam keadaan marah. Terus saya kembali lagi menanyakan itu dengan adanya bukti chat saya dengan suami. Dulu saya coba tanya, dia marahnya dalam keadaan marah yang tingkat apa? Tingkat 1, yang dimana marah di awal itu jatuh. Tingkat kedua kemarahan dimana marah di awal itu jatuh. Tingkat kedua kemarahan sedang, akan tetapi seorang tidak kuasa mengendalikan diri sehingga terucap dari mulutnya ucapan talak, yang dimana ini tidak jatuh talak. Lalu tingkat ketiga marah seperti orang gila, lupa dengan semuanya. Saya dapat ulasan 1, 2, dan 3 ini dari Google. Ya, dan berusaha mencari yang sahihnya dulu. Dulu saya pernah tanyakan ini semua, tetapi foto jawaban dari suami saya di chat tersebut terhapus. Makanya kembali saya tanyakan. Awalnya dia tidak mau menjawab, tapi karena saya paksa sampai dia kesal juga lantaran itu masalahnya sudah lama dan baru dibahas sekarang. Dia bilang dengan acuh tak acuh tingkat pertama katanya. Lalu saya mencoba untuk tanyakan lagi dengan lembut untuk membuat dia fokus dengan pertanyaan saya. Terus dia bilang 2, terus tanya lagi. Ya, tadi abang bilang 1, terus suami saya bilang asal sebut saja itu katanya. Saya tanya lagi, terus dia bilang enggak. Saya tanya lagi, seingat abang 1, 2, 3. Terus saya bilang 2. Terus suami saya bilang 2. Karena dari awal saya tanya juga, dia bilang dia lupa dan bilang kalau lupa itu enggak dikenai hukum. Lupa enggak dikenai hukum. Itu lupanya bukan karena lupa ketika mengucapkan talak nih ya, tapi lupa terhadap apa yang kondisi talaknya ya. Tapi karena saya paksa terus, akhirnya dia bilang, dan saya tak tahu dia benar jujur atau ingat atau sekedar menenangkan saya dengan jawabannya. Mohon pencerahannya Ustaz. Apakah hukum talaknya dulu ya jadi berubah
Yang harusnya pilihan kedua karena salah sebut dia sebut satu. Apakah talak marahnya berubah karena saya tidak tahu? Apakah suami berbohong atau jujur? Mohon pencerahannya Ustaz untuk diri saya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang perlu dihadirkan atau yang perlu untuk dimintai keterangan ini adalah sang suami, ya, bukan istri. Demikian, ya, karena talak itu ada di tangannya. Namun bila itu hanya talak satu atau talak dua, ya, maka sesungguhnya ini masih dalam kondisi aman. Bila telah dirujuk, maka katakanlah talak itu berlaku, ya. Karena katakanlah dia levelnya adalah level 1, kita katakan, ya. Itu sadar ketika dia mengucapkan talak tersebut, ya. Sehingga memang pendapat yang kuat adalah jatuh untuk talak dalam kondisi dia menyadari apa yang diucapkannya, ya. Talak dalam kondisi marah itu jatuh apabila sadar dalam kondisi dia mengetahui apa yang diucapkannya, menyadari apa yang diucapkannya. Itu pendapat yang kuat, demikian. Nah, kalaupun sudah jatuh, kita katakan, namun berlaku talak tersebut, namun ternyata sang suami, ya, rujuk dari talaknya, maka itu adalah talak, terhitung dia satu talak, demikian. Nah, demikian, ya. Tapi kalau sudah dirujuk, sebenarnya aman sudah. Hanya saja berhati-hati bagi sang suami, ya, untuk dia tidaklah mentalak di waktu berikutnya, karena bila setelah itu ternyata itu talak 3 atau talak 2, karena yang sebelumnya ketika marah itu, ya, itu talak 1, maka ini semakin sedikit tersisa, ya, potensi untuk dia mentalak. Sebenarnya kita katakan para hamba Allah rahimani rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya, para suami, ya, untuk tidak menjadikan talak itu sebagai ungkapan kemarahan. Ya. Ya, semoga Allah menjaga diri saya dan menjaga para suami yang lainnya untuk tidak bermudah-mudah dalam mentalak, ya. Tidak bermudah-mudah dalam mentalak, ya. Jangan dijadikan bahwasanya talak itu sebagai bentuk menakut-nakuti istri atau luapan kekesalan terhadap istri, jangan, ya. Demikian. Jangan bermain-main dengan talak. Nah, seperti itu. Nanti yang menyesal adalah kita sendiri. Suami menyesal, kadang istri juga menyesal. Nah, terkadang begitu juga, sang istri juga kadang mancing-mancing. Nah, itu juga kesalahan istri. Dia tidak mau ditalak, ya, tapi dipancing suami. Suami emosional, ya. Dan kata orang sumbunya pendek, demikian. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Ya, yang terjadi adalah dia jadikan ungkapan talak sebagai, ya, ungkapan kekesalan. Nah, itu masalah, kita katakan, ya. Jangan demikian. Dan jangan menakut-nakuti istri dengan talak. Tidak demikian, ya. Baik. Nah, seperti itu. Nah, ini saya belum bisa menyebutkan, ya, bagaimana hukumnya, karena ini harus dikembalikan kepada, ya, suami, dan suami yang harus diinterogasi, ditanyai. Nah, seperti itu. Dan sang istri, sebenarnya istri kalau untuk menenangkan diri, ya, tinggal begini saja. Pertama, ya, minta maaf sama suami karena bikin emosi, itu demikian. Yang kedua, biasakan jangan suka memancing kemarahan suami, seperti itu, ya. Jangan ikuti pola pikir orang awam, ya, apalagi orang Medan. Orang Medan itu apa? Kalau marah harus diluapkan dulu. Kalau marah diluapkan dulu, begitu. Nanti habis itu puas. Tidak demikian, tidak mesti marah itu diluapkan, ya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu, ya, memerintahkan untuk menahan marah, ya. Tahan marah, demikian. Bukan diluapkan marah itu, tidak demikian, ya. Kesal itu nggak harus diluapkan.
terkadang ya kalau kesal itu cukup ya bisa orang yang membuat kesal atau bikin marah itu dimaafkan. Apa yang membuat kita bisa memaafkan? Yaitu pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang marah. Man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adabahu. Siapa yang menahan marahnya kepada orang yang berhak untuk dimarahi, maka Allah akan menahan siksa dari orang yang menahan marahnya. Seperti itu. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan derajat yang hasan. Seperti itu ya. Nah, demikian. Nah, tinggal saja anggaplah ini merupakan bentuk talak yang sudah jatuh. Ya. Maka ya tinggal dihitung saja ya. Tinggal dihitung saja talaknya sudah berapa. Nah, kemudian jangan bikin masalah, jangan memancing emosional suami, demikian. Tidak harus ya kalau kita kesal dan marah itu diungkapkan dan diluapkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya mengenai khulu. Jika seorang istri sudah minta diceraikan suami karena alasan syar'i pada bulan Februari dan disetujui oleh suami, tapi ya bilangnya saya talak kamu, bukan saya khulu kamu. Apakah itu sah? Masya Allah, banyak ya. Yang kedua, karena kurangnya ilmu, baru tahu perbedaan khulu dengan talak. Kalau khulu bisa 1 kali haid saja, tapi ini sudah 3 kali masa suci seperti iddah ketika ditalak. Itu bagaimana Ustaz? Apakah perlu diikrarkan kembali untuk suami bahwa ia mengkhulu istrinya? Apakah iwad yang dibayarkan oleh istri, ini yang ketiga, apakah iwad yang dibayarkan istri karena khulu wajib tetap diberikan? Bagaimana jika suami menolaknya? Apakah tetap sah? Bagaimana apabila sang suami ingin mengunjungi anak-anak atau jalan dengan mereka, apakah mantan istri boleh menemani atau harus dengan mahramnya? Karena khawatir kalau pergi langsung dengan ayah saja akan mengganggu psikis anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami mengatakan dengan kesadarannya bahwasanya ya dia mentalaknya bukan menghuluknya, maka sah ya talaknya, bukan khuluknya. Ya. Sah talaknya. Saya mungkin begini ya ungkapannya seorang suami, saya talak kamu, saya bukan khuluk kamu. Ungkapan seperti itu sah, jatuh talak. Ya, demikian. Ingat, khuluk itu bukan hak suami, tapi itu hak istri. Adapun ya talak itu adalah milik dari sang suami, demikian. Jadi dia mentalak memang bukan mengkhuluk. Jadi kalau dikatakan saya talak kamu bukan saya khuluk kamu, itu ungkapan benar dan jatuh. Sah itu khuluknya. Ya, wallahu taala alam. Ya, sah itu talaknya bukan khuluknya, demikian. Kalau khuluk yaitu urusan istri, itu adalah punya istri, demikian. Adapun belakangan baru tahu bedanya khulu dengan talak. Ya, kalau khulu itu cuma 1 kali haid, itu menurut sebagian ulama. Ulama yang lain juga tetap 3, seperti mazhab Syafi'i itu 3 kali haid, ya, atau 3 kali quru, demikian. Ya, tidak perlu diikrarkan lagi untuk khulu kepada istrinya. Talak sudah berlaku, ya sudah. Tetap ini adalah talak bukan khulu, demikian. Nah, apabila sudah dia 3 kali haid menurut satu pendapat atau 3 kali suci, maka sudah berakhir. Itu bukan suami istri lagi, demikian. Adapun iwatnya mengembalikan ya mahar atau mungkin pembayaran itu direlakan, suami tidak mau nerimanya. Suami tidak mau nerimanya, tapi sudah diputuskan oleh pihak hakim, katakan seperti itu. Maka insyaallah taala sudah sah khuluknya. Bila memang dia khulu, tapi ini tadi tercampur, ini yang mana yang benar? Ya, khulu atau dia talak. Ya, tapi menurut keterangan di sini adalah dia talak karena sang suami sudah mentalak.
ungkapan talaknya jatuh talak. Ini pula mungkin yang membuat sang suami itu tidak menerima iwad, pembayaran atas khulu tersebut karena dia mentalak, ya, bukan atas dasar khulu. Demikian. Baik. Nah, kemudian kalau ingin jalan-jalan sang mantan suami dengan anak-anak, maka silahkan, jangan dihalangi karena itu anaknya. Ya, jangan rusak, ya. Jangan rusak dan jangan tahan hak suami. Jangan rusak, ya, psikis anak. Adapun contohnya kalau ya sang mantan istri mau ikut, itu tidak boleh bila tidak ada mahram. Tapi kalau contoh ternyata anak tersebut sudah dewasa, anak laki-laki tersebut sudah dewasa, ada anak laki-laki sudah dewasa, sudah balik, maka itu menjadi mahram bagi sang ibunya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tidak ada, maka datangkan mahram dari pihak sang wanita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja bisa kita sampaikan terkait dengan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun di antara kita yang pengen dapatkan sebuah rumah di surga, siapa saya yang pengen dapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir dari infaknya fi sabilillah, maka silakan yuk bantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.